Ada orang tuh yang menurut Alkitab kelihatannya saja percaya, sibuk, padahal sebenarnya dia tidak percaya. Sebaliknya, ada orang yang kelihatannya kepala batu, jahat, nakal, tapi ujung-ujung bertobat. Ada orang yang di gereja, ternyata setelah diikuti Yudas Iskariot. Pelayanan, ikut tim, ikut rombongan, bahkan kalau pendidikan, mungkin dokter teologi ya, karena yang mengajar dia kan dosen, lihat segala dosen. Tiap kali Tuhan kasih kuliah sandong itu murid tuh. Kalau hitung SKS, apalagi pengajar sekelas Yesus Kristus, dokter teologi ya mungkin. Yudas. Saya ngeri loh, kadang-kadang lihat orang yang di gereja sibuk-sibuk, Yudas pengkhianat. Tapi ada yang di luar sana kepala batu, ternyata Paulus. Jahat. Allah ubah, Allah pakai. Ada orang yang kelihatan sibuk ternyata tidak dapat panggilan khusus. Beta yakin di Kupang ini belum semua orang mendapatkan panggilan khusus ini. Kita serukan aja panggilan umum. Siapa tahu di panggilan umum itu ada panggilan khusus yang Tuhan kerjakan. Saya tutup dengan perumpamaan dari mulut Yesus sendiri. Di dalam Matius pasal 21. Mulai ayat 28 Bapak Ibu. 28 bilang begini. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Perhatikan. Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Anak yang nomor 1, anak pertama nih, jawabnya apa? Lihat nih, 29. Jawab anak itu, "Baik Bapak," tetapi ia tidak pergi. Wow, dia bilang iya, tapi dia tidak buat. Saudara kalau baca latar belakang perumpamaan ini, Yesus sedang pakai perumpamaan ini menyindir ahli Taurat, orang Farisi yang keagamaannya seperti seolah-olah mau cinta Tuhan, mau percaya Tuhan, mau melayani Tuhan. Padahal Tuhan bilang tidak, mereka tidak percaya aku, mereka tidak dapat panggilan khusus. Tapi anak kedua menolak dengan kasar, saudara-saudara. 30. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Ini kasar sekali loh dalam teks asli. Tidak sopan. Aku tidak mau. Contoh. Bapak Gembala bilang, berhenti rokok sudah. Tambah doi. Kasih asap bulat ya. Sampai akhirnya batok darah dan bertobat. Sabtu dia anak kedua. Agak kepala batu, son sopan dan pendeta son sopan. Tapi terkuju bertobat. Ini ayat mengatakan, aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal. Kata menyesal lebih tepatnya bertobat. Ia menyesal lalu pergi juga. Lalu Yesus tanya di mereka, menurut kau anak yang mana yang baik? Yang menyahut iya tapi tidak ada pelaksanaan, atau yang kelihatan kepala batu ujung-ujung bertobat? Lebih baik yang kelihatan kepala batu tapi akhirnya bertobat. Buat yang kepala batu, dengar. Saudara, kepala batu berapa lama? Siapa tahu ini malam Anda berubah pikiran. Tuhan, aku mau stop kepala batu. Aku rasa dalam panggilan umum yang diserukan oleh pendetaku malam ini, ada panggilan khusus yang harus aku terima. Siapa tahu Anda orangnya. Saya tidak tahu. Saya cuma babunya Tuhan. Lalu Yesus bilang begini, saudara-saudara. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka. Yang terakhir. Betul. Lalu Yesus mengkonfirmasi bahwa itu benar. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena kepala batu keras, kelihatan nakal, tapi akhirnya bertobat. Maka jangan berhenti berdoa buat keluarga, kerabat, kenalan yang Anda lihat. Kayaknya berat. Tidak ada yang berat. Doa dulu. Serahkan dia kepada Tuhan. Sentuh dia dengan kasih. Rangkul dia dengan cinta. Itu porsi kita. Kiranya Roh Kudus bantu kita. Supaya kita bisa menangkap pesan Tuhan dan melakukan firman Allah. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus.